anak-anak. Nanti kita akan kupas tuntas. Semoga tuntas ya, Bu. Jadi supaya nggak ada lagi yang nanggung. Kita akan bahas sama-sama. Sebelum kita memulai webinar kita pada sore hari ini, mari saya mau ajak Bapak, Ibu, dan Oma Opa semua untuk satu dalam doa. Bapa dalam dunia surga, Tuhan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk hari baru yang boleh kami terima pada hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara yang baik. Tuhan sudah berikan semuanya baik pada hari ini. Ya Bapak, sebenarnya kami akan mengikuti acara kami dalam webinar Grand Parenting bersama Ibu Pendeta Riani Suharja. Kiranya kami boleh berkati acara ini, berkati jaringan kami, berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan yang boleh berkati satu persatu setiap peserta maupun pembicara. Tuhan yang boleh sertai. Tuhan, berkinilah kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi yang baru bergabung. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menyerahkan acara kita pada hari ini bersama narasumber kita, Ibu Pendeta Riani. Silakan Ibu. Terima kasih Kak Anggi. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya, sore. Senang sekali bertemu untuk membicarakan tentang cucu ini ya. Jadi tentang anak atau cucu. Saya kira sekarang sudah mulai bertambah lagi tanggung jawab Opa Oma, bukan setelah anaknya menikah saja, tapi karena cucu-cucu ada di rumah, bisa mampir ke rumah gitu. Jadi bukan hanya orang tua ya yang juga punya tanggung jawab. Kenapa? Karena bicara tentang child abuse atau pelecehan pada anak, itu bisa terjadi di mana saja. Selama kita adalah orang tua, maka kita dipanggil Tuhan untuk juga bertanggung jawab, melihat apakah ada terjadi sesuatu yang seringkali merugikan buat anak. Saya akan menyajikan ini sambil menerjemahkan dengan terjemahan bebas. Jadi ya, iklan ini adalah iklan tentang bagaimana sekolah adalah tempat yang seharusnya aman buat anak untuk bermain, belajar, bertumbuh, dan bersama-sama dengan teman-temannya. Tapi ketika mereka ada di rumah, beberapa anak juga ternyata mengalami mental, physical, dan sexual abuse gitu. Nah, jadi gimana ya kalau tahunya dia di abuse, kalau ada seseorang yang memegang atau memperlakukan bagian-bagian tubuh mereka sehingga mereka tidak comfortable atau nyaman. Jadi dia perlu bicara pada orang yang mereka percaya, keluarga, guru, atau polisi, sehingga ketika orang dewasa juga melihat ada tanda-tandanya, maka dia perlu berhati-hati karena ini bisa terjadi juga di dalam rumah. Jadi setiap anak perlu dilindungi dari kekerasan, dari sebuah pelecehan, dari apapun yang terjadi yang tidak nyaman buat dia. Kalau dia mengalami sesuatu yang enggak nyaman buat dia, tolong hubungi. Nah, kalau di Indonesia kita bisa hubungi apa ya, lembaga yang akan mengurus tentang perlindungan anak, atau bisa juga ke, saya nggak tahu apakah ada orang yang berani lapor ke kantor polisi. Memang di Indonesia, minta maaf, sangat terbatas, itu sebabnya dia perlu ngomong ke orang tua gitu. Masalahnya kalau ini terjadi di dalam rumah, mari kita pelajari bersama apakah kita bisa mencegah itu kalau itu bisa terjadi di rumah. Jadi saya pakai bahasa lain atau tema lain, tema yang sama dengan yang ada di dalam iklan. Kasihan nggak sih? Sebetulnya itu sebuah pertanyaan retoris gitu ya. Ya pasti kasihan, tapi gimana caranya kita tahu? Nah, anak-anak akan berteriak, "Don't hurt me." Jangan lukai saya. Nah, bicara tentang pelecehan pada anak, saya mau cerita dulu tentang seorang anak. Jadi ini kisah nyata, kisah seorang bernama David, anak dari pelatih sepak bola. Sejak kecil David merasakan bahwa orang tuanya mendisiplin dia untuk bermain sepak bola. Jadi dari kecil dia disuruh latihan tiap minggu,
beberapa kali. Lalu saat dia pulang, bapaknya selalu tanya, David, gimana sekarang? Kamu sudah mencetak gol atau belum? Belum, Pak. Gimana sih kamu? Gitu ya. Wah, dia mengalami pengalaman bukan hanya ditanya, tapi disudutkan karena dia harus mencapai prestasi tertentu yang ditargetkan oleh ayahnya sebagai pemain sepak bola. Pokoknya ayahnya ambisius sekali ya, semua anaknya harus bisa olahraga gitu. Jadi pas pulang, dapat 1 gol, Pap, kenapa nggak 2? Gitu. Wah, pokoknya ditanyain terus sampai pada satu kali David memutuskan untuk bunuh diri. Dan akhirnya tidak berhasil, tapi mengakibatkan dia mengalami disorder tertentu. Sehingga ayahnya tidak lagi memaksa dia untuk masuk di dalam grup olahraga, khususnya sepak bola. Nah, tapi ternyata apa yang dialami David ini membekas. Sehingga di usia 16 tahun, David memutuskan benar-benar untuk membunuh diri di saat adiknya menang olahraga triathlon. Jadi olahraga yang 3 itu. Nah, jadi semua bersukacita, bangga, bahagia karena adiknya berhasil memenangkan perlombaan olahraga ini, tapi David akhirnya bunuh diri. Nah, apa yang dialami oleh David ini disebut pelecehan. Jadi dia adalah korban dari pelecehan keluarganya sendiri, sehingga keputusan bunuh diri dia terjadi karena apa yang dialami di dalam keluarganya. Nah, saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang tidak teredukasi atau tidak belajar. Nah, itu sebabnya ada dari PBB tentang seluk-beluk hak anak. Jadi anak-anak berhak, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya lagi, anak-anak berhak mengalami kelangsungan hidup dan perkembangan. Kalau kita tahu perkembangan anak itu bukan hanya secara mental, emosi, tapi juga spiritual, ada fisik, ada kognitif, ada banyak hal yang membuat anak bisa bertumbuh secara sehat, tetapi seringkali orang tua pikir, ya tumbuhin anak, kasih sekolah, kasih makan, cukup, gitu, kasih gadget, gitu ya. Nah, tapi enggak, anak-anak punya hak. Jadi anak-anak berhak mendapatkan yang terbaik, anak-anak berhak untuk tidak dibedakan atau didiskriminasi, dan ia perlu dihargai ketika mengemukakan pendapat. Jadi kalau sejak kecil tuh, mohon maaf, ini karena kita hidup di zaman tradisi pasca kolonialisme, maka anak-anak tuh dianggap anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Udah, kamu anak kecil ya, nggak usah ngomong deh, nggak usah berpendapat. Ini urusan orang dewasa. Nah, itu kita udah masuk dalam kaki-kaki yang sebelah kanan. Tidak memberikan penghargaan, apresiasi, menghargai anak dari dia berpendapat. Nah, ini hati-hati karena anak bisa mengalami sesuatu yang membekas dalam bentuk luka batin gitu. Nah, itu sebabnya anak sangat dilindungi oleh dunia. Jadi PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa, melindungi anak. Nah, saudara-saudara, bicara tentang hak anak, WHO tanggal 8 Juni 2020 itu mengadakan survei 3 dari 4 anak, jadi sekitar 300 juta anak di dunia, saudara, di usia 2-4 tahun tuh seringkali menderita hukuman fisik atau kekerasan dari orang tua atau pengasuhnya. Ini pastinya Indonesia belum disurvei, ibarat fenomena gunung es yang turun ke bawah, jadi gunung esnya bukan ke atas ya, fenomena gunung es ke bawah, nggak ada laporan kalau di Indonesia banyaknya. Tapi kalau di negara lain, begitu anak dihukum secara fisik, dipukul, dijewer, dibentak, itu boleh melapor. Jadi makanya ada video-video di Amerika, di Eropa, bagaimana caranya melaporkan kalau di tengah jalan kita lihat ada anak di-abuse. Jadi waktu saya ada di Amerika, saya bilang sama anak saya, Dek, jangan sembarang nangis ya, nanti mami dimasukin ke penjara gitu ya. Kenapa? Karena ada kertas yang tetangga boleh melapor, ini sebelah kok ada ribut-ribut terus ya, kayaknya anaknya dimarahin, dia boleh lapor tuh. Langsung kirim surat, email ke negara, negara ambil anaknya. Nah, itu tentang anak, saudara, bayangkan. Ada 300 juta anak yang mengalami kekerasan fisik. Lalu 1 dari 5 perempuan, 1 dari 13 pria pernah alami pelecehan seksual di usia 0 sampai 17 tahun.
Mengerikan sekali ya. Jadi kalau pelecehan di masa kecil, walaupun itu 2-4 tahun, dampaknya seumur hidup bisa-bisa saudara. Dan anak yang dilecehkan, ini cenderung untuk melecehkan orang lain saat dewasa. Ini namanya the cycle of violence. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf, pernah dibentak, dipukul, dijewer, dicubit, dipermalukan, dibedakan gitu ya. Nah, itu pelecehan saat dia kecil itu terbawa sampai dewasa. Nah, ini akhirnya tidak disadari. Kenapa? Karena luka yang menyebar, menular, menurun. Nah, pencegahan yang efektif apa? Ya ini, perlu ada pembinaan positive parenting dan hak anak. Jadi ini salah satunya ya. Positive parenting perlu terus dilakukan juga, dan ini tanggung jawab kita. Jadi dalam rangka pemenuhan hak anak, saudara nggak perlu pikir, oh saya belum punya anak atau cucu, berarti bukan urusan saya. Oh enggak, itu urusan dunia. Kalau selama ada anak yang kita temui, entah itu anak tetangga, anak di restoran, anak dimanapun, kita punya tanggung jawab melihat, memperhatikan hak anak. Jadi di dalam keluarga, di masyarakat, di pemerintahan, maka ada mulai dari pemegang policy sampai masyarakat internasional, dimanapun kita berada. Anak-anak perlu dihargai karena mereka belum bisa membela diri sendiri. Jadi peran kita, tanggung jawab kita membela anak di segala tempat yang kita lihat anak, kita berhak. Jadi bicara tentang hak anak berkaitan erat dengan yang disebut dengan pelecehan. Banyak anak mengalami pelecehan, saudara, bahkan melalui orang tua dan pengasuhnya sendiri, melalui apa saja bisa terjadi, sehingga mengakibatkan kerusakan, kematian secara bukan hanya fisik, tetapi emosional. Jadi dari mana sih mulanya? Dari perlakuan merendahkan yang menimbulkan trauma dan tidak diselesaikan. Gitu ya. Jadi, aduh saya tuh pernah mukul anak saya atau bentak anak saya. Bagaimana ya, saya melecehkan apa enggak? Tergantung. Menimbulkan trauma atau tidak. Apakah menimbulkan inner child yang terluka atau sudah diselesaikan oleh sang anak bahkan oleh orang tua gitu. Nah, apa saja disebut dengan pelecehan? Ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ketika kita mengabaikan. Mengabaikan apa? Mengabaikan anak tidak mendapat haknya. Nanti di ujung sana saya akan kasih tahu haknya apa. Jadi udah dah, kita nggak peduli. Yang penting tuh anak saya kasih makan, dia bisa tidur, dia sekolah, udah beres. Oh bukan, ada banyak hak anak. Yang kedua, kalau kita melakukan pelecehan fisik, nanti selanjutnya saya akan jelaskan apa itu pelecehan fisik, menyakiti fisik, atau memaksakan bagian fisiknya melakukan sesuatu tanpa dia menghendaki. Sebagai contoh ya, saudara, saya pernah bertemu dengan seorang rohaniwan gitu ya. Dia pernah melakukan sebuah terapi. Jadi terapinya itu dengan memegang. Jadi dengan hormat pastinya, karena ini terapi. Waktu dipegang tangan kirinya, gitu diangkat sedikit begini, dia bisa nangis gerung-gerung dalam terapi. Kenapa? Ternyata dia kidal, dan pada waktu kecil dia suka dipukul atau dimarahin orang tua waktu dia menggunakan tangan kirinya. Nah, waktu di terapi dia ingat, itu muscle memory namanya. Ototnya dia ingat, waktu diginiin, dia ingat masa kecil waktu orang tuanya mukul dia atau marahin dia saat dia pakai tangan kiri. Sehingga akhirnya dia dipulihkan. Gitu ya. Jadi ternyata perlakuan orang tua pada waktu kecil yang berkaitan dengan fisik, itu punya memorinya, si muscle-nya, ototnya itu punya ingatan. Oh ternyata ya, itu bisa menimbulkan luka dan menetap. Fisik. Jadi pelecehan fisik bukan hanya sekedar saya digebukin sampai babak belur gitu, enggak. Enggak usah dipukul gitu ya. Tapi ketika dia dipegang, dipegang fisiknya dan dia nggak suka gitu ya, itu juga pelecehan fisik. Nah, lebih terlihat lagi pelecehan seksual. Jadi fisik itu bagian luarnya,
Kalau seksual bagian yang sangat intim atau personal. Jadi ketika bagian yang sangat pribadi disentuh, direndahkan, diperlakukan tidak terhormat, gitu, itu masuk pelecehan seksual. Nah, yang sering kali kita lupakan atau tidak kita ketahui adalah pelecehan emosi, saudara. Jadi pelecehan emosi juga ada, artinya merendahkan secara emosi, gitu ya, membuat perasaannya terluka. Ini kata kuncinya, membuat perasaannya terluka. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Yang kelima adalah eksploitasi. Eksploitasi itu apa? Hati-hati mengeksploitasi anak, pasang sosmed, gitu ya. Nah, yang kalau di luar negeri sangat sensitif, di Indonesia belum terlalu. Misalnya bayi lagi mandi kita foto gitu ya, itu kan dia lagi buka baju. Nah, sejak bayi nggak boleh, itu namanya mengeksploitasi anak. Kalau dia sudah dewasa, dia bilang saya malu mami atau oma karena itu kan saya telanjang gitu. Apalagi ada bagian-bagian tubuh yang sangat pribadi yang diperlihatkan atau tidak sengaja dipotret. Jadi memanfaatkan demi apa? Kepentingan pribadi. Untuk tujuan, saya seneng kan, emang lucu nih. Apalagi kalau cucu saya lagi makan, nggak pakai baju. Waduh, gitu, hati-hati gitu ya. Itu menjadi eksploitasi pada dia, dan itu masuk dalam pelecehan. Jadi, apa sih pelecehan fisik? Kalau kita memaksa anak memegang bagian fisiknya, tadi udah ya. Kalau kita menyakiti bagian tubuh anak, yang dia udah kasih kode gitu, aduh sakit gitu. Jadi kalau orang tua mengatakan hal negatif tentang fisik anak, nah ini masuk dalam physical abuse. Kenapa? Body shaming. Gendut banget kamu sekarang ya. Itu pelecehan fisik loh, Bapak Ibu. Hati-hati. Jadi bukan hanya anak kecil, orang dewasa juga seringkali dilecehkan fisiknya. Lalu misalnya membuat anak ditertawakan karena fisiknya. Ya ampun itu matanya gitu ya, atau itu hidungnya, apapun itu gitu. Ih kok pakai baju kayak gitu sih gitu. Nah, kelihatannya sederhana ya, tapi kata-kata kita ternyata itu menyakiti. Lalu memainkan tubuh anak tanpa izin. Jadi makanya sekarang kita dihindari sekali tuh ya, pandemi menyelamatkan kita untuk tahu bahwa kita perlu berjaga-jaga jangan sampai terjadi pelecehan fisik. Kalau dulu ingat saya tuh zaman saya kecil-kecil, aduh lucu ya anaknya, semua gantian pegang dari satu orang ke orang yang lain, dicium, di emak-emak gitu ya, dipegang-pegang, entah pipinya, entah apa. Saya pernah waktu kecil tuh tetangga saya jualan beras gitu ya. Kalau ketemu saya pasti saya pipinya tuh dipencet sama dia gini gitu ya. Itu saya merasa nggak terhormat loh, nggak merasa dihormati, dihargai. Itu kan bukan keinginan saya dan saya nggak suka digituin. Nah, saat anak kecil nggak suka, orang alah gitu aja marah, lucu ya lagi marah nih anak kecil nih gitu ya. Wah itu lebih pelecehan lagi saudara. Jadi menyentuh anak dan anak nggak suka. Jadi biasanya anak-anak luar yang lebih sensitif ya. Jadi ada satu orang yang dekat dengan kami, itu anak itu memang besar di luar gitu ya, bukan di Indonesia. Itu kalau ada orang Indonesia mulai pegang dia mulai mukanya mulai nggak suka gitu ya. Oh dia nggak suka disentuh rupanya. Jadi mesti kalau salam dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa, nggak bisa dipaksa untuk salam gitu ya. Jadi dari jauh aja. Sekarang kan karena COVID bisa namaste, dulu kan nggak boleh. Nah itu lebih baik namaste. Bahkan waktu kami studi di Amerika, ada sebuah pengetahuan umum bahwa anak-anak Asia itu tidak terlalu suka dipegang oleh gurunya. Jadi menarik sekali di sekolah anak saya, dia bilang seperti ini, saudara. Mami tahu nggak? Dari semua anak di kelas, aku satu-satunya yang nggak pernah dipeluk sama guruku. Terus saya tanya sama dia, memang kalau tiba-tiba dipeluk kamu mau sama guru kamu? Enggak mau. Nah, gurumu tahu bahwa anak-anak itu tidak bisa sembarangan dipeluk, Dek, saya bilang. Jadi makanya dia perlu tanya dulu. Maka di sekolah, guru-guru menanti. Kalau anak mau salaman, salaman. Anak cuma mau ngangguk, nggak apa-apa. Anak cuma mau tonjok tangan high five,
begini atau tonjok begini nggak apa-apa. Yang mau peluk silahkan peluk, tapi dia tidak akan memaksa anak untuk memeluk. Gitu ya. Nah, yang pelecehan seksual mungkin kita sudah tahu, tapi detailsnya adalah misalnya ketika anak sudah mulai dewasa, hamil, terus dipaksa untuk aborsi, ini pelecehan seksual. Atau memaksa memegang bagian yang sangat pribadi. Jadi kalau saya bilang ke anak saya, Dek, kamu tuh punya daerah T atau daerah salib, saya bilang. Nah, sejauh daerah T itu dipegang secara tidak terhormat selain oleh dokter atau orang yang berwenang, maka itu adalah pelecehan seksual dan kamu perlu bilang sama papi dan mami. Jadi itu dihargai, diberikan oleh Tuhan hanya dalam pernikahan atau dokter tertentu yang memang berhubungan dengan itu yang boleh memegang daerah salibmu. Jadi selain itu, nah kamu perlu bereaksi atau melaporkan kalau terjadi sesuatu. Lalu pelecehan seksual juga termasuk menunjukkan gambar atau film porno yang berkaitan dengan seksual. Nah, ini masalahnya apakah kita memberikan batasan ketika anak penonton YouTube atau apapun itu sehingga mereka tahu nih, aware, oh yang seperti ini nggak boleh ya. Ada seorang ibu yang kecolongan gitu ya, benar-benar kecolongan karena anaknya sudah beberapa bulan menonton film porno, padahal baru TK dan SD gitu ya. Waktu ditanya, kenapa kamu nonton seperti ini? Itu menyenangkan, Mami. Nah, ini karena orang tua sudah lama tidak mengecek apa yang ditonton oleh anak-anaknya. Jadi anak-anak bisa menyembunyikan itu, nah, itu sebetulnya tindakan pelecehan terhadap dirinya sehingga dia terbiasa. Jadi lalu, nah ini pelecehan seksual juga saat seorang masturbasi di depan orang. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena terjadi, saudara, ada di kalangan remaja gitu ya, tanpa dia sadari, itu masalahnya. Dia nggak sadar dia melakukan itu di depan orang dan orang menyaksikan dia gitu. Itu kan melecehkan yang lainnya. Lalu mencium tanpa izin, saudara. Jadi jangan cium cucu-cucunya kalau dia nggak izin ya. Jadi katanya perlu konsen. Jadi anak saya bilang, Mami, kalau mau pegang aku atau son aku perlu konsen, perlu izin. Jadi boleh dicium gitu ya. Oh boleh dipeluk, boleh gitu. Jadi opa oma mulai saat ini nanya dulu, aduh opa kangen sekali, boleh opa peluk gitu ya. Jadi ada satu anak yang nanya sama maminya, Mami, aku sebetulnya mau ketemu oma katanya. Tetapi aku nggak suka dipeluk sama oma katanya. Oh ya, kalau gitu kamu bilang sama oma, salam aja oma gitu ya. Nah, sejak itu dia berani untuk bilang salam aja oma karena diajarkan oleh orang tuanya. Nah, saudara bisa bayangkan kalau justru orang tuanya bilang, peluk oma, peluk, cium oma sekarang. Waduh, saudara, itu bukan hal yang menyenangkan buat anak gitu ya. Dan kita sedang membuka justru bagaimana anak merasakan tidak berharga. Lalu memainkan area seksual, pelecehan seksual itu ya. Jadi hati-hati kalau memandikan anak cucu gitu ya, atau dia dimandikan oleh caregivernya, kita mesti tahu bagaimana cara dia mencuci bagian area seksualnya. Karena itu bisa jadi pelecehan yang kita tidak tahu, tapi terjadi setiap hari dan setiap mandi. Mencium ini maksudnya mencium dengan cara berlebihan, gitu ya. Nah, kenapa sering terjadi pelecehan emosional pada anak? Alasannya klasik. Ada prinsip yang keliru yang sering diteruskan, orang tua tuh lebih berkuasa dan berotoritas. Alah gitu aja gitu ya. Kamu ini sensitif sekali. Yang kedua, tongkat dan pukulan tangan menyakiti. Kata-kata nggak bisa menyakiti. Maka orang menghindar, saya nggak pernah pukul anak gitu ya. Saya nggak pernah sakitin jewer dia atau sakiti dia secara fisik, apalagi seksual, tapi kata-kata. Nah, hati-hati dengan kata-kata. Ketiga, orang bilang gini, saya memang mendisiplin anak saya atau cucu saya secara keras. Atau nanti ada neni, asisten yang melatih disiplin anak dengan agak gas gitu ya. Supaya dia tidak lemah. Oh bukan, saudara. Anak-anak menjadi tidak lemah bukan dengan disiplin dan kekerasan orang tua. Tapi anak-anak akan meneruskan
kekerasan itu dengan jubah disiplin. Disiplin tidak harus dicapai dengan cara kekerasan, dan kekerasan itu berbeda dengan disiplin. Ada caranya, maka kita belajar parenting, saudara. Jadi yang ketiga adalah pelecehan emosional tadi ya. Pelecehan emosional itu biasanya melalui beberapa hal. Satu, melalui ucapan. Apa yang dilakukan pelecehan emosional? Mengejek. Jadi kalau anak-anak mulai saling mengejek, gitu ya, dipanggil, kamu tadi ngomong apa? Kamu tahu nggak? Nah ini ya, caranya tuh bukan dengan memarahi, tapi kamu tahu rasanya diejek seperti itu menyedihkan loh dan rasa direndahkan. Nah kalau kita mau membereskan cucu dengan cucu mungkin saling mengejek gitu. Jadi bukan memarahi ya, karena kita melakukan kekerasan juga nanti. Jadi merendahkan tuh ya tadi seperti yang David alami, dia selalu direndahkan Bapak Ibu. Jadi si David itu cetak gol 1 disuruh 2, tidak cetak disuruh 1, tidak semangat olahraga disuruh semangat. Itu membuat dia merasa saya tidak berharga apa yang sudah saya lakukan. Lalu mempermalukan. Ini kan seringkali biasa dalam percakapan ibu-ibu atau bapak-bapak, entah orang tua gitu ya, atau opa-oma, saya sering mendengar mereka cerita tentang anaknya terus ketawa rame-rame, wah kalau anak saya emang nggak gitu ya, gitu ya. Nah hati-hati, kalau anaknya dengar itu mempermalukan dan melecehkan anak. Anak sangat sensitif, apalagi anak-anak yang dominan feeling ya. Nah ini nih yang seringkali juga dilakukan, yaitu membandingkan. Pernah ada satu bapak gitu ya duduk di fotokopi, terus anaknya lagi duduk berdua di situ, tiba-tiba ini anak, iya, yang gede kok lebih ganteng ya kayaknya daripada yang kecil gitu ya. Oh, itu saudara, itu pelecehan emosi loh saudara, dan itu bisa keinget seumur hidup. Sehingga akhirnya siblings atau kakak beradik bisa bermusuhan gara-gara dibandingkan sama orang lain. Saya pernah dibandingkan saudara di usia dewasa. Jadi di gereja gitu ya, di depan semua orang-orang pada ada orang yang bilang gitu di depan banyak orang gitu ya. Kamu ya mesti belajar dari kakakmu, Ri. Cara khotbah katanya gitu ya. Karena kakakmu lebih bagus khotbahnya gitu. Wah, itu pelecehan emosional sekali saudara. Sampai kakak saya bilang, aduh saya mendingan pindah gereja ya daripada adik saya digituin katanya. Jadi enggak sehat membandingkan itu. Itu bukan metode untuk mereka menjadi lebih baik. Kita tidak sedang mendidik anak menjadi kompetitif yang akhirnya destruktif. Jadi kompetitif yang konstruktif membangun itu beda sama kompetisi yang menghancurkan. Nah, membandingkan adalah cara membuat anak punya mental untuk kompetitif, berlomba, tapi destruktif, menghancurkan yang lain dengan merendahkan yang lain. Lalu memuji yang satu di depan yang satu lagi. Nah, ini kan tidak membandingkan kelihatannya. Tapi kan coba kita lakukan nggak sih? Kakak pinter deh pianonya. Kita nggak bandingin nih, tapi kita cuma bilang si kakak yang pinter gitu. Atau kita bilang, Dek kamu rajin sekali gitu ya di depan kakaknya gitu ya. Wah itu dalam pengalaman, bukan hanya dalam teori ya, dalam pengalaman saudara itu menyakiti dan itu teringat, bahkan orangnya bisa benci. Jadi anak lain bisa benci kepada mereka yang dipuji, bukan justru membangun, tidak membangun itu. Lalu menekan, awas ya gitu ya, atau itu mengancam ya. Ya, mengancam. Jadi menekan sekarang juga gitu ya, atau mengancam, awas kalau nggak begini maka saya begitu. Kalau nggak makan, kamu ditinggal. Nah, itu pelecehan emosi. Memaksakan pendapat. Pakai merah aja, nggak mau mama aku mau pakai hitam. Merah itu paling bagus. Ih, kamu kayak laki-laki deh pakai hitam gitu ya. Itu kan memaksain namanya. Nah, lalu menyalahkan kenapa masuk dalam pelecehan emosi? Kalau sekali ya mungkin slip of tongue ya, salah ngomong. Tapi kalau berkali-kali itu kayak orang nusukin kayu pakai
paku gitu ya, menyalahkan, jadi akhirnya nanti guilty feeling anaknya, tidak bertumbuh secara sehat, secara emosional dan sosial. Dia taunya jadi ada anak yang tumbuh waktu remaja itu minta maaf terus, Saudara. Nah, ini kenapa ya kayak Mpok Indun gitu ya. Minta maaf terus karena dia rasa memang banyak salah gitu. Nanti apalagi nih ya, kalau saya sih tidak setuju di sekolah minggu diajarkan pengakuan dosa, Saudara. Karena belum saatnya. Anak-anak perlu tahu bahwa nanti saya beritahu kepada Saudara ajaran dari Cherry Fuller gitu ya. Bahwa anak-anak perlu tahu hidup kekristenan itu Tuhan baik dan menyenangkan. Jadi kalau lagi-lagi suruh ngaku dosa. Jadi kesannya dia tuh pendosa sekali gitu ya. Nah, mungkin teologi tertentu memang mengajarkan, tapi saya tidak pro terhadap aliran yang pengakuan dosanya kebanyakan buat anak-anak. Karena bisa jadi anak itu yang teringat. Sementara sebetulnya yang perlu dia ingat adalah cinta Tuhan yang besar, bukan dosa dan kesalahannya yang diungkit-ungkit terus gitu sehingga akhirnya menetap justru dan menjadi imitasi buat dia. Oke, kalau gitu emang saya nakal ya. Oke, saya nakal, saya nakal. Jadi perintah itu justru yang nempel di otak dia. Sebuah perintah yang seharusnya mereka tinggalkan. Lagi pelecehan emosi menolak perasaan anak, Saudara. Jadi dia nangis, gak usah nangis, gak usah nangis. Kuat ya, kuat. Nah, itu menolak perasaan, itu pelecehan pada anak. Lalu bersikap dingin. Mami marah ya? Mami marah ya? Diam aja maminya gitu ya, bersikap dingin. Lalu mengabaikan anak. Ini juga hati-hati, kita masa bodoh anak, terserah mau apa, mau makan, mau ya terserah kamu gitu. Kata terserah itu nggak enak loh, Saudara. Ada anak remaja yang mengatakan pada saya, Kak, saya paling tidak suka kalau ibu saya bilang terserah. Lalu saya mesti ngapain? Katanya. Ya memang anak-anak kan nggak punya ide, Saudara. Kalau terserah, ada caranya di dalam dunia parenting. Bukan terserah. Nah, ini ketika kita memaksa anak, ayo harus ini, gitu ya. Bukan hanya memaksakan pendapat, tapi memaksa anak melakukan sesuatu yang bukan keinginannya dia. Lalu gimana dong anak kita jadi lembek? Enggak. Ada parenting modelnya yang saya belum ceritakan hari ini, tetapi ada caranya sehingga anak, ini kan semua kita bilang, saya lakukan ini demi kebaikan, supaya dia disiplin, supaya dia bisa dewasa, supaya dia bertanggung jawab. Ada, Saudara, caranya. Cara bertanggung jawab tanpa menggunakan semua pelecehan emosi ini. Nah, jadi ini apalagi mengubah keputusan tanpa anak setuju. Nah, ini seringkali kita lupa, Saudara. Jadi, udah deh, nggak apa-apa, dia masih kecil, dia ikut kita aja, gitu ya. Padahal sebetulnya itu penting. Nanti anak merasa selalu diabaikan atau tidak diprioritaskan, dan itu menjadi luka. Nah, kalau jadi luka, luka menimbulkan luka. Nah, luka itu bisa menular dan menurun. Pelecehan emosi bisa juga melalui perbuatan. Menganak emaskan, meninggalkan tanpa penjelasan, ditinggalin aja tuh. Saya mau pergi, ya udahlah dia masih kecil ya, dia juga nggak ngerti, tinggalin aja berkali-kali, itu menetap menjadi luka. Mengambil alih peran, ada satu anak ya, yang kakaknya nih, dianggap sama orang tuanya kurang bertanggung jawab. Jadi dia selalu, orang tuanya selalu suruh adiknya. Jadi peran kunci pintu atau peran jagain adiknya lagi yang lain itu nggak dilakukan, nggak disuruh kakaknya. Udah deh adik aja. Karena adik lebih tanggung jawab, lebih bisa ngurus rumah. Nah ini hati-hati, Saudara. Nanti besarnya si kakak menjadi sangat tidak percaya diri gitu. Karena dianggap saya tidak bisa berperan. Karena dianggap lemah atau dianggap kurang. Bukan itu caranya kan. Lalu menyangkal perasaan, memberi simbol tertentu yang menyakitkan, ini segendut nih gitu ya, si pesek gitu kan, saya pernah tuh jelek, pendek, cebol lagi. Waduh, Saudara, itu kata-kata tuh membuat saya rasanya nggak kepengen ketemu orangnya lagi gitu ya. Lalu mendiamkan tadi sudah juga ya, itu perbuatan juga bisa kan. Melihat dengan tujuan tidak menghargai. Pernah Saudara dilihat orang dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, itu. Lalu memperlakukan secara tidak adil. Keadilan memang perlu hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu adil gitu. Bertengkar di depan anak, Saudara, itu pelecehan juga terhadap emosi anak karena anak tidak rasa dihargai. Kayak ini
ada tuh anak yang bilang, saya tuh selalu melihat papa mama saya bertengkar, terus pusing saya. Saya mau coba bantu, saya dianggap anak kecil yang nggak ngerti. Padahal saya tahu benang merahnya tuh dia berantem karena apa, katanya gitu ya. Nah, dampak pelecehan pada iman itu sangat besar. Jadi kenapa anak-anak kita sekarang enggan katekisasi, disidi gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan gereja, karena rupanya mereka tidak menemukan figur Bapa yang penuh kasih, yang katanya Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, gitu ya. Nah, Bapa yang di surga yang baik hati itu saya nggak bisa lihat. Padahal anak-anak melihat Bapa yang penuh kasih itu melalui figur ayah. Nah, di sini peran ayah. Ayah yang sibuk membuat anak merasa bahwa Tuhan juga sibuk. Karena itu melekat, saudara. Jadi bertobatlah para ayah dan para opa yang tidak dekat dengan anak-anaknya atau cucunya, karena maafkan, karena budaya patriarkal membuat kita memandang Allah sebagai pria. Padahal sebetulnya Allah kan non gender ya, ada bisa panggil Bapa, bisa panggil Ibu, pokoknya dia Allah yang melampaui pikiran kita. Tapi karena budaya patriarkal Yahudi, panggilnya Bapa. Nah, jadi selamat kepada para ayah menjadi figur Allah yang cinta. Anak-anak juga, ini menjadi tanggung jawab para ayah juga kalau anak-anak tidak bisa menemukan figur Bapa di surga yang penuh cinta. Karena buat mereka, ya seperti bapak saya yang nggak pernah ada di rumah, pasti bapak di surga itu terlalu sibuk lah ngurus dunia ini ya. Nah, gitu. Itu sebabnya, Kak Anggi, tolong. Itu sebabnya dalam konfesi GKI, saudara, ada tulisan bahwa Allah kita bukan hanya merawat bagai ayah, tapi merawat bagai ibu dan ayah. Nah, ini tujuannya agar kita bisa membayangkan Allah itu bisa bagai ibu yang penuh cinta dan ayah yang penuh cinta. Jadi dibikin balance, saudara. Nah, jadi sehingga pelecehan pada anak membuat anak merasa bahwa kekristenan itu adalah sebuah hukuman atau hadiah kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Saya bertemu dengan seorang ibu paruh baya yang merasa bahwa dia perlu meninggalkan kekristenan menjadi, dia sebutnya saya agnostik gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak suka tuh kekristenan yang diajarkan pada saya itu, kalau saya baik saya dapat hadiah. Kalau saya tidak baik saya dapat hukuman. Nah, satu kali saya menginginkan sesuatu, saya berdoa loh sama Tuhan, tapi saya nggak dapat. Nah, saya merasa dihukum karena tidak dapat itu. Akhirnya dia nggak mau lagi jadi Kristen. Hati-hati mengajarkan ajaran ini kepada anak-anak. Lalu dampak pelecehan pada iman anak di masa dia remaja, kanak-kanak ataupun dewasa, dia menjadi sulit memaafkan. Ya, kita ini Bapak Ibu, kita ini sebagai orang dewasa yang kadang-kadang kita sulit loh memaafkan orang. Kenapa? Karena waktu kita kecil, nanti kapan-kapan kita belajar tentang masa kecil gitu ya, yang mempengaruhi masa dewasa, itu waktu kita kecil kita sering atau punya pengalaman dilecehkan. Nah, pelecehan yang terjadi pada masa kecil itu berdampak. Sehingga saat ini kalau kita mengalami tanda-tanda pelecehan, itu kan akumulatif atau ditambah-tambah, saudara, penambahan. Kita jadi sulit memaafkan atau mengampuni. Jadi itu yang terjadi, makanya tidak mudah sekali untuk orang dewasa mengampuni, karena dia masih ingat masa kecilnya dia pernah mengalami pelecehan seperti itu. Jadi itu belum beres, ini nggak bisa beres. Lalu dampak pelecehan pada iman anak seringkali jadi menyalahkan Tuhan, kan disalah-salahin dia. Jadi Tuhan juga salah dong kalau nggak melakukan yang baik kepada saya. Gitu. Nah, dampaknya juga pada mental atau emosi pikiran mereka adalah mereka tidak mudah percaya, saudara. Jadi ini
perkembangan sosial mereka sejak dari bayi sebetulnya. Jadi kalau dia tidak dirawat dengan baik atau dengan tepat, maka dia menjadi anak yang susah sekali percaya pada orang lain, bahkan pada orang-orang di sekitar dia. Jadi kayak gini, aduh kenapa ya saya kok jadi susah banget mempercayakan rumah saya pada asisten, anak atau cucu saya pada penjaganya, atau saya sulit percaya kalau saya takut uang saya kenapa-napa gitu ya. Mistrust ini bisa terjadi dimulai dari pada waktu kita kanak-kanak. Jadi orang yang harusnya mengatasi atau merawat kita di masa bayi, itu sudah mendidik kita untuk kita akhirnya jadi orang yang sulit percaya sama orang. Mengerikan ya, tapi ini secara kejiwaan terjadi gitu. Yang kedua, misbehavior. Jadi perilakunya menyimpang. Anak-anak yang dilecehkan secara emosi, secara fisik, secara seksual, perilakunya tidak akan sehat, tidak akan sehat gitu ya. Itu bahasa singkatnya. Lalu mereka akan melakukan pembalasan atau disrespect jadi dia akan disrespect atau pembalasan pada anak lain, atau dia akan melakukan kalau orang tua yang mengalaminya, dia akan nggak respect sama anaknya. Karena dulu orang tua saya juga memperlakukan seperti itu, nggak apa-apa saya, maka saya perlakukan seperti itu. Nah, hati-hati. Jadi bukan berarti kalau dalam bahasa Inggris just because bukan berarti waktu saya dulu dibentak sama orang tua saya bisa membentak anak atau cucu saya. Jadi mereka harus sekuat saya. Enggak, saudara. Itu keliru pandangannya. Tapi itu the cycle the cycle of violence tetap terjadi. Nah, akhirnya anak-anak kalau mengalami pelecehan, dia bisa guilty feeling juga. Atau rendah diri, atau bahkan pemalu gitu kan. Bayangin saudara, kalau dia mau kalau dia melakukan sesuatu salah. Kalau dia lakukan sesuatu lebih bagus kakaknya atau adiknya, dia mundur. Kalau dia lakukan sesuatu dikoreksi atau dibentak, akhirnya dia pemalu, ragu-ragu, rendah diri, nggak mau maju. Kenapa sih anak saya pemalu? Ya karena sering disalahin, karena nggak pernah diapresiasi. Atau kalau diapresiasi kakaknya bukan dianya salah terus gitu. Nah, lalu anak ini akan menjadi negative thinking. Terus nanti mikir gini, kenapa ya orang itu kayak gitu ya? Oh, orang itu kayak gitu, kayaknya mau jahatin saya tuh. Itu orang kayaknya nggak hormat sama saya. Orang itu nggak suka kali sama saya. Nah, negative thinking yang terjadi. Karena apa? Karena dampak pelecehan di masa kecil. Jadi apalagi dia kalau ada yang beda dia nggak mau. Kenapa? Semua orang harus sama. Nah, ini kan dampak pendidikan postkolonialisme, saudara. Semua harus sama. Kalau saudara pernah sekolah di Indonesia, bagaimana cara menggambar pemandangan? Apakah kita punya cara yang sama? Kak Anggi, coba sama nggak SD-nya sama TK-nya sama saya? Gimana Kak Anggi? Gambarnya gimana Kak Anggi? Selalu ada 2 gunung, 1 matahari, dengan burung dengan angka 3. Dan awan-awan di sekitarnya. Iya, awan-awan. Bawahnya ada apa? Sawahnya ditambahin apa kalau agak kreatif? Ada rumah petani. Nah, oke. Abis rumah ada apa lagi? Ada jalanannya juga, ada pohon, ada bebek angka 2. Oke. Nah, itu kan sama. Ada nggak di antara bapak ibu yang anaknya atau dirinya gambar 6 gunung misalnya? Ada? Nggak ada, berarti beda, langsung disalahin sama gurunya gitu. Gunung harus 2 gitu ya. Nah, jadi sulit menerima perbedaan. Itu memang sengaja. Jadi para penjajah itu sengaja membuat kita seragam. Supaya apa? Supaya nggak berontak. Kalau berani bikin gunung 6 itu berarti kan kreatif. Kalau kreatif berarti dia punya kritis. Kenapa sih mesti gunung 2? Emang gue nggak boleh bikin gunung 1 atau 3 gitu kan? Nah, ketika dia kritis, ada kemungkinan dia memberontak. Kalau dia memberontak, bahaya. Saya nggak bisa lagi jadi penjajah ini. Dia akan minta merdeka. Presiden pertama kita kan orang kreatif dan pinter, kreatif, critical thinking. Maka dia memberontak.
Nah, sama itu terjadi pasca kolonialisme, penjajahan terjadi di rumah. Berani anak saya beda sama saya, habis gitu kan ya. Jadi akhirnya anak-anak tumbuh menjadi anak atau cucu yang sulit menerima perbedaan. Nah, biasanya bergeser nih kalau udah sampai cucu. Kenapa? Karena cucu-cucu sudah sekolah internasional, nasional plus gitu ya. Justru dia diajak untuk kreatif, critical thinking, menerima perbedaan. Opa oma yang bingung nanti. Jadi hati-hati kalau opa oma justru yang dilecehkan, anaknya merasa gitu kan. Opa tuh nggak ngerti begini aja gitu ya. Opa nggak gitu caranya. Wah, anak yang mulai cucu kita yang mulai protes sama kita gitu, kita kaget-kaget, kenapa ya cucu sekarang kok kayak gini cara berpikirnya gitu. Nah, ternyata karena mereka sudah belajar untuk menerima perbedaan, kita malah yang merasa disakiti terus sama cucu nanti karena berubah gitu ya. Nah, itu dihindari, maka dampaknya lagi anak atau cucu menjadi perfeksionis karena disalahin terus kan, jadi harus sempurna. Nanti makan nggak habis karena harus pelan-pelan, terus bikin gambar perfeksionis jadi nggak mau gambar. Kenapa? Kalau saya gambar nggak kelar nanti jelek gambarnya, jadi mending saya nggak gambar. Nah, perfeksionis akibatnya membuat anak menjadi malas. Nah, malas ini dianggapnya jadi nggak punya semangat dan nakal. Padahal itu judgement terhadap anak-anak yang punya pikiran jauh ke depan. Kalau saya kerjain nggak kelar, saya disalahin atau jelek nilainya. Mendingan saya nggak kerjain sama sekali. Nggak berani dia, nggak berani. Jadi pemalu, rendah diri. Nah, ini bahayanya. Nah, akhirnya menjadi kalah atau mengalahkan orang lain. Wow, masih adakah harapan? Tentu saja. Gitu ya, masih ada harapan. Tuhan menyentuh hati kita, Tuhan menyentuh hati anak. Jadi anak-anak mulai berteriak kan, cucu-cucu berteriak help, help gitu ya. Jangan sakiti kami, tapi pulihkan kami, tolong kami, itu sebagai suara dari anak-anak. Stop pelecehan gimana caranya? Nah, satu, sadari bahwa kita berbeda. Kalau Bapak Ibu sebagai opa oma atau orang tua bisa bilang, saya sadar kami berbeda. Dia suka merah, saya suka putih. Dia belajarnya gayanya sambil dengerin radio, saya belajarnya konsentrasi pakai lampu di meja makan. Dia sukanya belajar di mall atau dengan nonton multitasking, oke, sambil jalan-jalan, ya kami berbeda. Kami berbeda. Satu suka kayak anak saya suka tidur dulu baru belajar Mami nanti jam 12 malam atau jam 11 malam gitu ya. Terus kita mulai ngoceh dari segi kesehatan, wah macam-macam lah gitu ya. Tapi kami berbeda. Apalagi anak saya kayaknya model-model seniman tuh yang nggak bisa diatur harus jam 7 belajar gitu ya. Dia menabung mood dulu baru mau belajar. Ya nggak apa-apa, kami berbeda. Tapi hasilnya nanti dia akan tunjukkan. Yang kedua, acceptance. Jadi kalau bukan hanya aware, saya menyadari kami berbeda, tapi saya terima ini perbedaan kami. Jadi kalau ada anak yang nggak mau dipegang, cucu kita nggak mau dipegang gitu ya sama oma opanya, nggak apa-apa, itu perbedaannya. Tapi mau diajak ngomong, cuma mau sedikit ngomongnya, nggak apa-apa. Nggak semua cucu senang ngomong panjang, soalnya topik pembicaranya berbeda sama oma opanya. Jadi accept berarti ini yang sering saya paksakan dan menyakiti dia, maka saya stop. Saya nggak mau menyakiti dia. Saya minta pemulihan. Jadi pemulihan caranya gimana? Kita aware atau kita sadar perbedaan ini yang sulit saya terima ya. Oke, berarti saya tahu nih ada yang masih sulit saya terima. Maka saya terima, ini yang saya mesti beresin, bukan cucu saya yang mesti berubah, bukan anak saya yang mesti mendidik cucu saya dengan lebih baik, tetapi saya yang perlu beresin diri nih. Ada apa dengan perasaan saya ya? Kok saya rasa nggak disayang sama cucu saya atau anak saya ya? Kok saya rasa mereka kurang ajar ya sama saya? Ya? Saya terima dulu bahwa ada perasaan yang tidak menyenangkan ketika kita berhadapan dengan cucu kalau dia punya respon yang berbeda dari kita. Nah, kita forgive,
Ampuni Tuhan kalau memang kami berbeda dan cara mengungkapkan perbedaan itu menyakiti. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena kita sudah mulai tahap awareness menyadari bahwa kita berbeda. Lalu kita memberkati, Tuhan berkati, saya nggak tahu nih cara berpikir anak sekarang dan cucu sekarang ini seperti apa, tapi saya mau memberkati mereka tetap, karena mereka dalam perbedaannya mereka pastinya juga mau jadi baik. Nggak ada orang tua yang mau anaknya buruk kan ya Bapak Ibu. Jadi kalau cucu-cucu kita dididik dengan cara yang kita nggak ngerti gitu ya, kok kayak gitu ya, ngurusinnya saya dulu nggak gituin anak saya gitu ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita fokusnya apa? Fokusnya adalah mengasihi Tuhan Allah. Jadi opa oma, Bapak Ibu, please tolong anak-anak kita untuk melihat cucu-cucu kita tolong dengan melihat bahwa kita adalah orang yang mencintai Tuhan, yang lembut, yang penuh cinta. Jadi yang diulang-ulang itu bukan ngomongnya opa oma nih, gitu ya, tetapi ulang-ulang memberi contoh kepada anak cucu. Oh ya, opa oma saya tuh cinta banget Tuhan gitu ya. Saya suka kalau minta maaf nih ya, kalau misalnya ada ulang tahunan opa oma atau kedukaan opa oma, itu cucu-cucu atau anak akan bilang, wah, papa saya atau opa saya itu orang yang cinta Tuhan loh. Dia sering kali tuh sukacita menyanyi terus. Nah, itu tuh yang perlu dilihat. Cintanya kepada Tuhan perlu dilihat, ditonton oleh anak cucu. Jadi mereka perlu, oh ya opa oma saya tuh ya kalau saya lakukan apa aja mereka senang ngelihat saya. Jadi mereka menikmati sekali punya cucu dengan mereka memberikan apresiasi untuk apapun yang saya lakukan gitu ya. Jadi kita tuh pasti diingat sama mereka. Tinggal bagaimana kita membuat memori mereka menjadi indah dengan kehadiran kita, yaitu kuncinya bikin mereka nyaman, bikin mereka bahagia, cucu-cucu kita. Jadi, nah gimana caranya ini? Si Cherry Fuller bilang, bagaimana mereka bisa mencintai Tuhan, caranya kita tunjukin bagaimana kita enjoying God atau menikmati Tuhan. Kalau Bapak Ibu menikmati Tuhan menyanyi, berdoa, baca Alkitab, lihat YouTube, tapi hati-hati ya, jangan kirim-kirim YouTube kepanjangan ke anak cucu. Kenapa? Karena caranya beda. Mereka sukanya TikTok gitu ya. Dan jadi 1 menit. Kalau Bapak Ibu kirim video 5 menit gitu ya, itu langsung di-delete biasanya sama mereka. Mereka nggak enjoy tayangan seperti itu. Lalu atau tanya, ada tayangan ini mau nonton nggak? Itu kan konsen dulu, nanya dulu sama mereka gitu ya. Oh udah tahu Oma gitu ya. Oh ya sudah jangan kirim lagi gitu ya. Nah bikin yang enjoy, yang menyenangkan mereka, bukan dengan tanda seru, tapi dengan tanda tanya gitu ya. Itu kata kuncinya. Jadi kayak misalnya sudah makan, ayo makan dulu, itu kan tanda seru. Nah, tanda tanyanya, udah makan sayur belum? Belum Oma? Oke stop gitu ya. Jadi buat mereka bisa menikmati Tuhan bukan dengan tanda seru, bukan dengan perintah, bukan dengan omongan yang panjang atau video yang panjang gitu ya. Itu menu-menuhin handphonenya dia, nanti malah di lock sama dia gitu ya. Nggak boleh Oma sama Opa gitu ya, nggak usah lah kirim-kirim ke aku gitu ya. Sama dia udah deh, saya ini aja deh, saya close aja supaya Opa Oma nggak usah kirim-kirim ke saya gitu ya. Nah, ketika dia enjoy, jadi kita mesti cari cara gimana caranya cucu kita sedang sama kita. Nanti dalam diskusi ada ya. Nah, lalu dia bisa loving God. Nah, ini cara kita untuk menunjukkan bahwa saya adalah Opa Oma yang mencintai Tuhan, ya tunjukin. Lalu habis itu tunjukin bahwa kita following God. Tunjukin bahwa kita serving God, bukan menyuruh mereka. Ya. Nah, saya akhiri dengan tadi PR-nya 10 hak anak di PBB itu apa? Hak mendapat nama atau identitas. Jadi berikan nama panggilan yang baik, yang cantik untuk anak-anak atau cucu-cucu kita, karena mereka perlu dipanggil, disapa dengan terhormat. Yang kedua, hak punya keluarga negaraan. Ingetin kalau bingung gitu ya, cucu kita bingung. Ketiga, hak memperoleh perlindungan. Jadi dia perlu dilindungi secara emosi juga, termasuk fisik dan seksual. Hak memperoleh makanan. Aduh, ini saya nggak tahu nih kalau kebanyakan makan bagaimana ya. Hak memperoleh makanan. Tapi
ini untuk orang-orang yang suka nggak kasih makan anaknya kayaknya. Hak atas kesehatan gitu ya, agar dia bertumbuh optimal. Lalu hak rekreasi loh, anak-anak berhak rekreasi. Jadi cucu tuh berhak rekreasi. Ingetin kalau bapak ibunya sibuk gitu ya. Jadi jangan lupa loh, PBB bilang ada hak rekreasi gitu ya. Jadi anak-anak perlu liburan juga gitu, walaupun nggak pakai bayar. Hak mendapat pendidikan. Jadi kalau ada anak kita, cucu kita yang tidak sekolah atau tidak disekolahkan, cucunya siapapun deh yang tidak disekolahkan, dia berhak loh dapat pendidikan beasiswa. Hak bermain hak loh Bapak Ibu. Jadi kalau kamu ya main terus, lah ya memang itu hak saya, Mam, gitu ya. Pak, itu hak saya untuk main kata PBB. Jadi saya perlu bermain. Yang ke-9, hak berperan dalam pembangunan. Jadi dia perlu ikut ambil bagian nih membangun dengan cara apa? Oke, dia perlu tahu bahwa dia bapak ibunya bayar pajak, dia perlu tahu bahwa dia bisa memberi sumbangsi pada Indonesia gitu. Jangan sampai dia di Indonesia, anak Indonesia, tapi nggak bisa bahasa Indonesia, nggak suka makanan Indonesia. Itu dia tidak berperan dalam pembangunan, saudara. Yang ke-10, dia punya hak mendapatkan kesamaan, bukan dibeda-bedakan atau didiskriminasi, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang perlu anak-anak tahu atau cucu-cucu kita tahu, biarkan anak-anak kita atau cucu-cucu kita merasa bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan istimewa. Selamat memberikan kepada cucu-cucu kita yang terbaik, supaya mereka bisa enjoying God melalui opa omanya, melalui bapak ibunya, dan mereka bisa melihat bagaimana opa oma, bapak ibu bisa mencintai Tuhan, mengikut Tuhan, dan melayani Tuhan sebagai teladan yang nggak akan terlupakan buat dia. Dia akan mengingat apa yang kita lakukan dan katakan. Nah, selamat memberikan kesan, impresi yang tak terlupakan pada cucu-cucu kita. Tuhan memberkati. Adakah pertanyaan dari antara kita? Silahkan. Saya Bu Riani. Terima kasih. Langsung bertanya boleh, Pak Bambang? Ya. Pertama tentang kasus David di awal Ibu tadi menceritakan, bukankah itu kekerasan rumah tangga ya? Ya. Nah, itu pertama. Kemudian kita memberikan pujian ya kepada cucu atau ya cucu atau anak ya. Nah, sebagai contoh, kami itu punya cucu cewek ya. Kami selalu manggil cantik. Ya. Halo Cia cantik gitu ya. Nah, menurut Ibu itu apa ya, berlebihan enggak ya? Terus yang ketiga Bu, tadi ada statement yang agak apa ya, agak saya kurang setuju ya. Jadi baik pada cucu, misalnya ayo salim, padahal dia nggak mau toh. Malu nggak mau, mungkin karena malu atau takut, ayo salim. Lalu terus tangannya kita pegang, ayo salim, ini eyang, ini tante, tapi dia nggak mau. Terus tadi tentang awareness ya, jadi awareness itu menurut saya kok kelihatannya kita permisif ya terhadap apa yang dimaui cucu ya. Kok kelihatannya nanti cucu akan semaunya saja, karena kita sebagai opa oma menyadari oh itu perbedaan ya. Kemudian yang terakhir di ulangan tadi Ibu mengatakan bahwa opa oma atau orang tua itu mengasihi anak dengan kasih yang lembut ya, tapi bukankah Tuhan juga menghukum ya? Ya, menghukum orang yang tidak taat atau orang yang tidak seturut dengan firman-Nya. Ya itu, terima kasih Ibu Riani. Terima kasih Pak, berguna sekali ya. Ini bahan diskusi kita. Wah, bisa jadi satu sesi lagi nih Pak. Gimana nih? Oke, ya. Yang singkat tadi David memang pelecehan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk
pelecehan emosi ya Pak ya. Iya. Jadi bukan fisik. Terima kasih. Yang kedua, bicara tentang anak cantik, tergantung kalau dia ada tetangganya atau anak lain yang nggak Bapak bilang cantik juga, terkasihan gitu. Jadi Oh kalau iya, ada, iya. jadi tergantung Bapak membandingkan apa enggak gitu. Tapi keluar dari hati yang paling dalam, anak-anak merasakan gitu. Apresiasi yang tulus. Yang ketiga, bicara salim, saya bukan tidak setuju mereka tidak salim, Pak. Tapi caranya kadang memaksakan kan. Nah, jadi perlu ditanya dulu kenapa kamu nggak mau salim gitu. Jadi biar kita tahu alasan kenapa yang menyebabkan dia enggan salaman. Misalnya anak saya, Pak. Itu kan anak pendeta ya, Pak. Kalau sampai gereja tuh mungkin 100 orang mesti disalim gitu kan. Lah bagaimana, Pak? Terus itu waktu dia kecil kelas umur 2 tahun, dia masih salim kan orang dewasa tuh di atas kepala dia semua, Pak. Iya. Nah, salamnya gimana nih 100 orang semua? Sampai nggak mau, mami capek, katanya dia gitu. Nah, berarti kan tidak mau salim bukan karena tidak sopan, tidak mau ikut kita, tapi karena dia lelah, dia nggak tahu gunanya apa gitu. Nah, jadi perihal kenapanya dan perihal perasaan dia atau kondisi dia perlu diperhatikan. Jadi bukan berarti tidak boleh salim, tidak perlu salim ya Pak ya. Jadi kita perlu tahu kondisi anak lah dalam keadaan seperti itu. Misalnya dia lagi marah berat gitu ya, kita mundur sejenak untuk mengetahui kondisi dia. Untuk akhirnya dia mau melakukan hal yang baik. Jadi hal baiknya tetap perlu. Tapi alasan kenapa dia tidak melakukan perlu kita cari tahu. Nah, apakah itu membuat dia jadi lembek gitu ya? Nah, justru gini. Justru ketika kita mengkonfrontasi dengan keras, melakukan sebuah kekerasan, dia akan lawan kekerasan itu, Pak. Nah, bagaimana caranya di dalam dunia parenting ada yang namanya kita berdialog, berdiskusi dengan dia. Karena anak-anak critical thinking biasanya, kalau itu masuk dalam pemikirannya dia mau melakukan, Pak. Tapi dia tidak bisa dipaksa, karena dia tidak tahu alasannya. Misalnya anak saya, Pak, 5 kali 5. Dulu nggak mau loh, Pak, ngafal 5 kali 5, 25. Bukan dia nggak mau belajar, tapi buat dia nggak make sense. Kenapa harus hafal 5 kali 5, 25? Akhirnya gurunya mengajak dia untuk menghitung lingkaran-lingkaran. 5 kali 5 digambarin satu-satu, Pak. Terus dengan seperti itu dia hitungin satu-satu tuh, Pak. Itu namanya logical thinking ya. Jadi dihitungin, kenapa gitu deh? Lebih susah enggak, ini lebih enak. Dan secara menakjubkan, Pak, selama 1 tahun dia bisa hafal semua perkalian. Nah, jadi anak-anak itu perlu diajak untuk berpikir kritis. Sehingga bukan dengan paksaan kita haruskan melakukan sesuatu. Nah, kebanyakan disiplin kita adalah disiplin yang shortcut, cepet aja deh pokoknya nyuruh gitu. Nah, anak-anak pinter atau kreatif nggak bisa, Pak, asal disuruh. Dia mau tahu kenapa saya melakukan itu. Nah, di situ gunanya dialog supaya kita membuat mereka justru semakin mantap melakukan itu karena keputusannya sendiri. Bukan karena disuruh sama opah. Tapi karena opah membuat saya mengerti kenapa itu perlu gitu. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ada anak yang nggak mau salam omanya, bukan dia nggak sopan. Bapak tahu alasannya? Karena oma itu bau kalau nyium saya, katanya. Lah bagaimana tuh, Pak? Kalau dia nggak mau cium, nggak mau salam opa omanya. Nah, jadi kan saya kasih tahu tuh, karena ada peristiwa itu saya kasih tahu papa mama saya. Kalau anak saya datang tuh ya, dia pakai bedak, mandi dulu gitu ya. Mau anak saya nyium oma opanya gitu. Jadi anak lain punya reason seperti itu, tapi kan saya nggak bisa dong kasih tahu opa omanya dia gitu. Jadi ya sudahlah, biarin aja gitu ya. Oke, jadi usulnya adalah salaman aja gitu. Jadi mereka punya alasan, dan kalau alasannya baik pasti mereka ikut, Pak. Apalagi kalau dia sayang sama orang tersebut, dia akan sangat mudah mengikuti orang yang dia sayang. Tapi dia akan sulit mengikuti orang yang mengancam dia walaupun dengan alasan sayang. Nah, itu berbeda. Nah, makanya kenapa saya bilang lakukan cinta dengan lembut, karena kelembutan itu membuat mereka tahu saya disayang. Waktu saya disayang, maka ketaatan itu akan lebih mudah. Enjoying God dulu, loving God, baru dia obeying God.
obey itu terjadi kalau udah rasa disayang. Tapi kalau obey dalam keadaan tidak rasa disayang, keterpaksaan yang terjadi, Ya. Pak. Nah, itu alasannya. Jadi, oke, bicara tentang Tuhan yang menghukum ya, Pak ya. Jadi begini, kalau lihat dari teologi Perjanjian Lama, Tuhan yang menghukum terjadi karena pemberontakan Israel yang sudah dijelaskan berulang-ulang. Nah, padahal Tuhan sudah menjelaskan ke Israel dengan penuh kelembutan, Pak. Tapi Israel tegar tengkuk, gitu kan? Ya. Jadi beda dong. Cucu kita atau anak kita kan perlu penjelasan. Jadi penghukuman adalah klimaks dari sebuah pemberontakan akibat tidak menghargai Tuhan dan melecehkan Tuhan. Iya. Maka kenapa teologi penghukuman itu tidak diajarkan lagi di Perjanjian Baru ataupun di dalam dunia kekristenan, apalagi di GKI, Pak, gitu ya. GKI kan selalu pengampunan, penuh cinta, dijelaskan, berdialog. Di gereja kami tidak dengan mudah kita mengatakan pengembalaan khusus. Kenapa? Kalau ngobrol baik-baik aja bisa terjadi, Pak. Kenapa mesti pengembalaan khusus, dipermalukan, diwartakan gitu kan? Itu kan model kolonialisme tuh, mewartakan, mempermalukan gitu kan? Enggak, orang diajak ngomong aja bisa kok ngerti gitu. Nah, makanya ajak ngomong baik-baik. Ya, terima kasih, Pendeta Riani. Terima kasih pertanyaannya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ibu Riani, ada satu yang masuk lewat chat box. Ya. Dari Bapak Aryadi Wibowo, ada pertanyaan bagaimana melatih kesadaran bahwa memperlakukan anak sekarang itu berbeda dibanding cara kita diperlakukan dulu. Karena mengikuti webinar ini membuat kita tahu tapi belum tentu sadar. Gitu. Oh ya, oke. Jadi kata kuncinya, jadi saya nantinya kalau Pak Hendra mau nih, Bina Warga mau, saya akan mengajak Oma Opa belajar yang namanya consultant parenting atau consultant grandparenting. Jadi ada pilihan banyak parenting, Bapak Ibu. Salah satunya adalah parenting yang mewajibkan anak melakukan sesuatu dan menghukum anak kalau tidak melakukan. Nah, saya nggak pakai metode itu. Ada metode lain yang namanya consultant parenting. Jadi orang tua sebagai konsultan. Jadi anak-anak senang datang ke orang tua. Kenapa? Ke opa oma. Karena opa oma itu bagaikan advisor atau konselor. Nah, caranya gimana? Ada caranya gitu. Nah, jadi gimana supaya sadar, bukan sekedar tahu gitu. Ya, kita banyak belajar. Semakin kita ngerti, semakin kita tahu caranya, semakin kita bisa melakukan. Nah, harapannya dengan grandparenting atau parenting, Bapak Ibu pelatih diri gitu. Kayak sekarang kan, oke lah saya tahu lah ya, saya nggak boleh melecehkan anak atau cucu gitu ya. Nah, saya mulai praktek. Jadi grandparenting atau parenting nggak berguna kalau kita nggak praktek nih. Jadi tekadnya dari awal saya mau belajar gitu ya. Kalau saya mau belajar kayak saya saudara jatuh bangun saudara jadi orang tua 19 tahun gitu, dari anak saya mulai kecil berontak, saya pukul nggak cocok, dia bilang nggak sakit kalau dipukul, di situ saya bertobat. Oh iya ya, nggak bisa dengan kekerasan. Jadi saya masih dengan lembut, lalu saya juga perlu pemulihan. Kadang-kadang saya juga hidup dari orang-orang yang dulu pernah mempunyai impresi menyakiti hati. Nah, kalau saya sudah bereskan, itu terbukti sekali. Saya bisa lebih lembut ngomong ke anak saya. Jadi anak saya suka bilang gini, waktu dulu saya belum pemulihan Bapak Ibu, dia bilang, Mami sendiri ngomong teriak-teriak. Gitu. Oh iya ya, saya mesti ngomong pelan-pelan gitu kan ya. Jadi dengan lembut. Nah, membuat diri lembut itu perlu pemulihan, perlu latihan, perlu kesadaran. Nah ini, kalau anak saya mulai teriak sama saya berefleksi. Tunggu. Apa dia tersinggung sama saya? Apa saya modelnya pernah dia ikutin saya teriak gitu. Jadi saya berefleksi diri. Oke. Lalu saya memberi contoh. Pelan-pelan deh ngomongnya, kan kita lagi baik-baik ya gitu ya. Akhirnya dia mulai bisa ngomong baik-baik. Jadi memberi contoh. Nah, gimana caranya supaya sadar ya? Roh Kudus bekerja, berharap Bapak Ibu ikut lagi parentingnya gitu ya, sehingga akhirnya bisa belajar sama-sama sih, dan kita akan bersaksi ini di tempat ini bahwa Tuhan mengubah kita. Jadi parenting yang kelompok kecil menolong kita untuk saling belajar dan awareness untuk saya
oh ternyata saya sudah berubah ya, oh ternyata orang lain ada yang berubah ya, oh kayak gitu saya juga mau seperti orang lain berubah juga. Gitu. Jadi semoga Bapak Ibu saling menularkan gitu ya kesadaran dan perubahan itu. Selain mencari tahu caranya gimana nih jadi konsultan grandparenting gitu ya, supaya kita tahu cara-caranya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Riani. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung atau melalui chat mungkin? Kayak lebih seru langsung ngomong gitu ya. Ya, Bu boleh. Silakan Bu Syani. Ini saya tadi teringat pada terhadap cucu ya. Saya punya cucu beberapa yang kebetulan kumpul dengan saya. Gimana caranya saya memberikan itu tadi pertanggungan jawab terhadap cucu yang merasa rendah diri dan merasa dia nggak mampu dibandingkan kokonya. Kakaknya memang dan mungkin dari awalnya sebelum ini kan mereka rumah tangga sendiri. Waktu itu mungkin mamanya biasa mengutamakan kakaknya lebih pintar gitu. Nah, saya tuh mengajak adiknya tuh untuk memberikan tanggung jawab. Jadi saya memuji dia dan saya memberikan tanggung jawab. Dia selalu ngomong, nggak bisa loh, Bo. Aku nggak bisa manggil saya Bobo. Aku nggak bisa loh, Bo. Aku nggak bisa. Itu gimana caranya untuk saya puji dia, saya berikan dia semangat, saya tunjukkan apa yang dia lakukan itu bisa gitu loh, bisa. Tapi kayaknya masih terus seperti itu gitu. Oke. Contohnya apa Bu Syani? Misalnya saya peseni ya. Nanti kamu kalau mamanya Bobo pergi, kamu harus nutup jendela, kamu harus matiin lampu, kamu harus matiin AC ya. Jangan lupa loh ya. Bobo nggak mau kalau itu sampai nggak dilakukan gitu. Loh aku nanti nek lupa ya apa, Bo? Nggak apa-apa nek lupa, tapi pokoknya kamu harus ingat-ingat, kamu pasti bisa. Loh itu suruh Koko aja, Bo. Enggak, kamu yang pasti bisa, kamu bisa. Bobo percaya kamu bisa. Saya bilang gitu. Tapi dia selalu menolak gitu. Nanti saya pesan bawain ini, bawain itu. Nanti aku lupa, Bo. Terus gitu. Jadi saya padahal kasih semangat dia. Bisa, kamu bisa. Oh, kamu buktinya bisa gitu loh. Saya bilang gitu. Tapi gimana caranya? Sehingga adiknya juga ikut-ikut adiknya. Oke. Terima kasih Bu Syani. Oke, jadi itu masalah metode ya. Jadi prinsipnya kita setuju anak-anak perlu belajar bertanggung jawab, melakukan tugas-tugas tertentu di rumah sehingga dia aware bahwa rumah itu perlu dirawat bersama, gitu kan tujuannya ya. Tujuannya kita setuju, tapi metodenya yang perlu mungkin kita ubah. Metode, cara ngomongnya. Jadi kalau saya punya anak gitu ya atau cucu, mudah-mudahan saya punya cucu nanti juga ya. Nah, kalau saya punya anak, jadi misalnya itu kan 4 pekerjaan kan, Popo nih kasih 4 pekerjaan gitu ya. Nah, kalau anak kreatif ya dan anak fleksibel, biasanya dia akan lupa banyak-banyak pekerjaan. Maka dia tahu bahwa targetnya Popo belum tentu dia penuhi dengan banyaknya target. Karena ini kebanyakan buat dia. Sehingga akhirnya dia perlu diberikan tanda tanya tantangan. Jadi kayak gini. Misalnya ya, oke, ada 4 hal nih yang Popo sebetulnya harapkan dilakukan untuk nolong Popo. Nah, kira-kira kamu nanti bisa melakukan berapa hal ya? Coba kita lihat gitu. Jadi ditantang untuk melakukan. Jadi kalau 1 nggak apa-apa, kalau 2 nggak apa-apa gitu. Jadi dikasih pilihan sehingga buat dia bukan sebuah perintah, tapi sebuah tantangan. Nanti dapat berapapun, ya kita kan nggak sedang menilai dia juara berapa kan, bersama dengan adiknya. Hati-hati kalau membandingkan dengan adiknya juga. Kalau adiknya orang praktis, ini kan ada orang kreatif, ada orang praktis. Ada orang fleksibel, ada orang terstruktur. Nah, kalau dia terstruktur dan praktis, pasti dia lebih ingat. Orang kreatif dan fleksibel, dia akan banyak lupa. Karena dia kreatif kan, berubah terus pikirannya, nggak ingat yang pertama. Nah, jadi kalau kita bandingkan, itu nggak sehat. Jadi lebih baik tiap anak punya prestasinya masing-masing. Dia 2, oh nggak apa-apa. Kamu bagus 2. Gitu ya. Kamu bisa berapa? Aku bisa 3, Po. Ya nggak apa-apa, itu bagus juga. Gitu. Jadi biar dia tahu sama-sama 2 atau 3 bagus. Gitu, gitu Bu Syani.
Ya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, demikianlah Bapak Ibu, kita bisa bertemu minggu depan lagi, Kak Anggi. Oke, terima kasih untuk Ibu Pendeta Riani. Sekali lagi, boleh kita kasih reaction dulu buat Ibu Pendeta Riani. Terima kasih untuk topik hari ini. Wah, saya yakin semua kita, Bapak Ibu, Oma Opa semua belajar hal baru ya untuk hari ini. Dan untuk di minggu depan, kita masih ada satu lagi topik grandparenting, yaitu dengan tema gaya spiritualitas cucu sama kah? Nah, ini bertanya nih, kira-kira sama enggak ya gaya spiritualitas cucu itu satu dengan lainnya sama atau enggak? Jangan lupa datang sama di link yang sama, nanti akan disebar lagi. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bina Warga. Jika memang mau beli buku juga, kebetulan Ibu Pendeta Riani ini salah satu penulis buku Bina Warga dengan tema waktu berkualitas dengan si kecil. Nah, Bapak Ibu bisa lihat koleksi buku Ibu Pendeta Riani, salah satunya, atau untuk buku yang lain dari terbitan Bina Warga bisa kunjungi website kami. Ya. Kak Anggi, bolehkah kita bertanya secara random sebelum kita mengakhiri dalam doa? Kalau diadakan lagi grandparentingnya, Bapak Ibu bisanya lebih enak jam 5 atau jam 7 malam atau pagi malah? Jam 5 enak. Jam 5 enak ya? Jam 5 enak. Bagaimana mungkin yang lain ada juga mungkin jam selain jam 5 atau sepakat semua? Ada yang jam 19, ada yang jam 5, jam tidur Jam Bapak 5. Ibu, jam 5 ya. Ada yang jam pagi? Kebaktian. Weekdays. Apakah Bapak Ibu bekerja? Apakah bisa jam 10 pagi gitu kan? Agak repot pagi. Ada yang bilang jam 11 pagi, ada yang bilang repot pagi gitu ya. Nanti kita minta minggu depan diisi survei ya Kak Anggi ya, supaya kita bisa tahu Bapak Ibu seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu. Kebetulan pada sore hari ini juga kita ada form evaluasi yang boleh mungkin Bapak Ibu bantu untuk isi kan. Sebentar, saya akan kopikan, masukkan ke dalam link, ke dalam chat, maksud saya, sebentar. Ya. Tinggal diklik begitu? Ya, betul. Tinggal diklik saja, nanti bisa tolong diisi, Bapak Ibu, evaluasi untuk kami ke depannya. Nah, di sini juga sudah ada nih saran dan kritik bagi Bina Warga juga. Mungkin di sini boleh dimasukkan nih untuk tadi masukkan jamnya yang tadi Ibu Pendeta Riani sempat tanyakan, misalnya lebih cocok waktu apa, seperti itu. Silahkan boleh dituliskan saja. Begitu saja dari kami, Bina Warga, dan untuk menutup webinar kita pada sore hari ini, boleh mohon ketersediaannya Ibu Pendeta Riani untuk menutupnya dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan beri kesempatan kepada kami di usia berapapun untuk belajar. Kami percaya bahwa Tuhan juga berbicara melalui proses belajar kami, sehingga semakin hari kami semakin diberikan hikmat bijaksana yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati supaya kami terus juga bisa berproses bersama di minggu-minggu berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mencintai kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Kak Bertemu lagi. Terima kasih Bu Riani. Malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pendeta Riani. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Riani. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Berkati. Baik Bapak Ibu, sampai bertemu lagi minggu depan.
Dadah. Itu yang untuk diisi linknya itu kuesioner yang untuk diisi di mana ya? Ada di dalam chat box Ibu Indri. Oh gitu ya. Iya, saya coba kirim ulang ya supaya bisa langsung dibuka. Ya. Oke, silakan untuk diisi ya Ibu Indri. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. semua. Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu juga.